Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi materi pelatihan penyuluh hukum ahli muda yang saya rangkum dari modul pelatihan penyuluh hukum ahli muda pada saat mengikuti pelatihan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Dalam era reformasi dan globalisasi teknologi saat ini, metode penyuluhan hukum langsung antara penyuluh hukum dengan masyarakat dianggap suatu metode yang konvensional. Dengan lahirnya era reformasi dan teknologi informasi yang kian berkembang pesat, maka penyesuaian terhadap perkembangan teknologi harus dilakukan oleh penyuluh hukum dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kehadiran teknologi memberi pengaruh dan dampak dalam bidang hukum, seperti penyuluhan hukum dan penegakan hukum di tengah-tengah derasnya tuntutan reformasi hukum. Penggunaan teknologi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sudah menjadi kewajiban, termasuk dalam kegiatan penyuluhan hukum. Pengintegrasian teknologi untuk pembelajaran merupakan tindakan yang sangat penting dilakukan oleh seorang penyuluh hukum. Penyuluh hukum harus mampu memilih teknologi yang tepat dengan materi dan strategi pembelajaran. Pengintegrasian teknologi untuk mendukung strategi dalam melakukan penyuluhan hukum sangat dibutuhkan oleh seorang penyuluh hukum. Dan salah satunya adalah dengan mengadopsi strategi pembelajaran yang ada dalam dunia pendidikan, yaitu TIPEK. TIPEK adalah salah satu framework yang mengintegrasikan antara pengetahuan teknologi atau technological knowledge, pengetahuan pedagogi atau pedagogic knowledge, dan pengetahuan konten atau content knowledge. Pembelajaran TIPEK pada awalnya dikembangkan oleh Sulman pada tahun 1987-1986. Pengertian TIPEK. TIPEK adalah merupakan pengetahuan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi. TIPEK merupakan pengembangan dari Sulman 1986, yaitu Pedagogical Content Knowledge. TIPEK dikenal di dalam bidang penelitian pendidikan sebagai framework atau kerangka kerja atau kerangka teoritis dalam mendesain model pembelajaran dengan mengintegrasikan 3 aspek utama, yaitu teknologi, pedagogi, dan konten. Kemudian desain atau rancangan presentasi dengan metode TIPEK. Yang pertama, pengetahuan konten atau materi. Di dalam penyuluhan hukum, seorang penyuluh hukum harus memiliki pengetahuan tentang materi hukum yang akan disuluhkan atau disampaikan kepada audiensnya atau masyarakat atau kepada orang yang disuluh. Kedalaman dan keluasan konten atau materi hukum yang disampaikan akan berbeda disesuaikan dengan segmen audiensnya. Misalnya, kedalaman dan keluasan konten materi hukum yang disampaikan kepada siswa sekolah dasar tentu akan berbeda dengan konten yang diajarkan di SMP atau SMA atau di perguruan tinggi, bahkan di masyarakat. Pengetahuan dan karakteristik ini antara materi hukum yang satu dengan yang lain bisa sangat berbeda, dan seorang penyuluh hukum harus dapat memahami materi hukum yang akan mereka sampaikan kepada audiensnya. Kemudian yang kedua, pengetahuan teknologi. Bagi penyuluh hukum, kebutuhan teknologi juga sebagai suatu hal yang bermanfaat dalam membantu dan mendukung penyuluh hukum ketika melakukan penyuluhan hukum. Seorang penyuluh hukum harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengoperasikan komputer dan perangkat lunak yang relevan, sehingga dengan pengetahuan dasar, pengetahuan teknologi yang dimiliki, serta keterampilan dalam memanfaatkan teknologi, maka akan sangat mendukung pemahaman materi yang akan disampaikan ketika melakukan penyuluhan hukum. Kemudian penguasaan teknologi merupakan tuntutan yang tidak mungkin dihindari di era saat ini. Kemudian yang ketiga, pengetahuan pedagogi. Penyuluh hukum sebaiknya juga memiliki pengetahuan pedagogi yang merupakan pengetahuan tentang proses
dan praktek pembelajaran atau metode mengajar yang disesuaikan dalam konteks seorang penyuluh hukum, yaitu bagaimana ketika penyuluh hukum melakukan penyuluhan hukum, maka ia harus memiliki konsep apa yang menjadi tujuan dilakukannya penyuluhan hukum tersebut, memiliki pengetahuan tentang karakteristik audiensnya, pengelolaan audiens, dan penilaian proses dan hasil dari penyuluhan hukum yang sudah dilakukan. Kemudian yang keempat, pengetahuan pedagogi konten atau materi. Pedagogical content knowledge merujuk pada pernyataan Sulman, yaitu pengajaran yang efektif memerlukan lebih dari sekedar pemisahan pemahaman konten dan pedagogi. 5 komponen yang bisa diterapkan dan disesuaikan oleh penyuluh hukum ketika akan melakukan kegiatan penyuluh hukum, seperti yang disampaikan Magnusson, Krajcik, dan Borko, yaitu orientasi terhadap pengajaran atau pengetahuan tentang konten materi bidang studi dan keyakinan atau pemahaman tentang materi tersebut serta bagaimana mengajarkannya. Kemudian pengetahuan tentang kurikulum, apa dan kapan mengajarnya. Kemudian pengetahuan tentang asesmen, mengapa, apa, dan bagaimana menilainya. Kemudian pengetahuan tentang pemahaman siswa, tentang konten bidang studi, dan pengetahuan tentang strategi pembelajaran. Kemudian yang kelima, pengetahuan teknologi konten atau materi. Teknologi content knowledge merupakan pengetahuan tentang bagaimana konten dapat diteliti atau diwakili oleh teknologi, termasuk dalam pemahaman teknologi dan materi pelajaran yang dapat membantu serta mempengaruhi komponen-komponen yang lain. Penyuluh hukum dapat memanfaatkan Google Drive sebagai salah satu alat dan media yang dapat digunakan untuk mengetahui kedalaman pemahaman serta penyuluhan hukum atau audiens terhadap materi penyuluhan hukum yang telah disampaikan. Kemudian yang keenam, pengetahuan teknologi pedagogi. Technological pedagogical knowledge adalah merupakan serangkaian pemahaman bagaimana perubahan pembelajaran terjadi dengan pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran secara aktif dan dapat membantu serta mempermudah konsep-konsep materi pelajaran, seperti pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat memfasilitasi pendekatan pedagogik seperti menggunakan diskusi melalui asinkronus atau online atau tidak langsung seperti forum, email untuk mendukung konstruksi sosial pengetahuan. Kemudian yang ketujuh, pengetahuan teknologi pedagogi konten atau materi. Model technological pedagogical content knowledge merupakan perluasan dari konsep pedagogical content knowledge dengan menambahkan teknologi sebagai tipe khusus pengetahuan guru. Menurut model TIPEC dari Kohler dan Mishra, ada 3 komponen utama pengetahuan guru, yaitu konten materi, teknologi, dan pedagogi. Technological pedagogical content knowledge adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi pengetahuan. Penyuluh hukum perlu mengajar secara efektif dengan kerangka teknologi. Konsep dasar hadirnya TIPEC adalah sebagai berikut. TIPEC diperkenalkan pertama kali oleh Mishra dan Kohler pada tahun 2006. Mereka mendiskusikan TIPEC sebagai kerangka kerja guru atau pendesain dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Konsep TIPEC muncul dalam teknologi pembelajaran didasarkan pada model pedagogi content knowledge yang dipelopori oleh Sulman. Secara sederhana, TIPEC dapat dideskripsikan sebagai pengetahuan penyuluh hukum tentang kapan, di mana, dan bagaimana menggunakan teknologi. Kemudian terkait dengan teknik presentasi bagi penyuluh hukum. Teknik penyampaian presentasi yang efektif merupakan suatu kegiatan berkomunikasi, berinteraksi, atau berbicara di depan banyak orang dengan menampilkan suatu pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi yang diberikan kepada orang lain.
Dalam penyuluhan hukum, presentasi sering dilakukan untuk menjelaskan atau memaparkan sebuah materi hukum kepada audiens sebagai sasaran atau khalayak supaya dapat dipahami dan dimengerti. Tujuan penyampaian presentasi dalam penyuluhan hukum ini dapat digunakan untuk membujuk, menginformasikan atau meyakinkan orang lain terhadap materi yang disampaikan. Kunci keberhasilan dari presentasi yaitu mampu menampilkan materi yang disampaikan dengan menarik dan efektif sehingga dapat dimengerti audiens dan tidak menimbulkan kebosanan saat sedang mendengarkan presentasi. Kemudian tujuan dilakukannya suatu presentasi yaitu menyampaikan informasi kepada audiens, meyakinkan pendengar dengan presentasi yang ditampilkan, memotivasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan, mempromosikan suatu produk atau jasa yang ingin dikenalkan dengan audiens, menyampaikan suatu ide atau gagasan untuk memberikan argumen atau solusi dari suatu permasalahan yang dikemas dalam bentuk presentasi. Kemudian terkait dengan teknik penyampaian presentasi yang menarik untuk audiens. Pertama, teknik bercerita. Bercerita merupakan salah satu teknik presentasi yang menarik dalam presentasi. Teknik bercerita ini dikemas dengan baik dan natural saat menyampaikan materi akan membuat audiens menjadi antusias saat mendengarkannya. Kemudian yang kedua, teknik humor. Teknik presentasi menggunakan humor juga dapat menarik audiens dalam menyampaikan presentasi. Perbedaannya terletak pada kapan dan di mana humor tersebut digunakan. Jangan sampai salah menempatkan humor tersebut karena kemampuan menggunakan humor dalam presentasi membutuhkan keterampilan yang khusus dan tidak semua presenter mampu melakukannya. Ketiga, teknik pengulangan. Teknik ini untuk menggambarkan pengulangan dari kata atau frase yang sama pada awal klausa atau kalimat berurutan. Teknik ini biasanya digunakan saat presentasi atau berpidato yang irasional atau motivasional. Keempat, teknik the rule of three. Teknik ini memudahkan untuk mengekspresikan konsep lebih lengkap dan menekankan poin presentasi sehingga memudahkan audiens mengingat apa yang disampaikan. Kemudian yang kelima, teknik vokal. Suara merupakan kekuatan utama dari seorang presenter. Bicaralah dengan suara yang jelas, tidak bergumam, dan menggunakan nada atau suara yang dapat merefleksikan pesan yang disampaikan. Kemudian yang keenam, teknik body language. Teknik bahasa tubuh ini digunakan untuk memperkuat kata-kata sebagai cerminan perasaan yang disampaikan kepada audiens. Sebaliknya, bahasa tubuh audiens juga akan terlihat saat presenter sedang menjelaskan. Kemudian yang ketujuh, teknik menjadi diri sendiri. Teknik ini merupakan hal yang penting untuk menyampaikan presentasi kepada audiens. Dengan memahami betul diri sendiri dalam presentasi, maka materi yang disampaikan akan menjadi menarik dan memukau bagi para audiens.